Al-Quran menjelaskan bahwa Islam adalah agama para nabi dan rasul. Jadi agama ini sudah dibawa daripada masanya Nabi Adam. Nabi Ibrahim pun sama sholat, tetapi diperintahkannya, dikukuhkannya terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Perintahnya itu. Nabi-nabi sebelumnya itu sudah mengetahui hakikatnya sholat. Al-Quran menjelaskan bahwa Islam adalah agama para nabi dan rasul. Islam juga merupakan agama para malaikat dan kaum jin. Ya. Jadi ada jin yang non muslim? Ada. Islam juga merupakan agama bagi alam semesta. Oleh karena itu Islam menjadi satu-satunya agama yang sempurna. Kalau sudah sempurna itu artinya tidak ada kekurangan apapun ya. Itu sudah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pagi hari ini alhamdulillah insyaallah semuanya kita duduk berkumpul di majelis ta'lim di Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan kelak pasti akan menjadi salah satu saksi di hadapan Allah bahwa di setiap Ahad pagi kita berkumpul di sini, tentunya setiap dari mulai langkah kita dari rumah menuju ke taklim ini, setiap langkah kita semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita. Setiap langkah kita semoga Allah rahmati keluarga kita. Dari setiap niat kita yang ikhlas terutama untuk mencari ilmunya Allah, mudah-mudahan ini menjadi satu amal soleh yang kebaikannya tidak akan terputus tatkala kita kelak sudah tidak ada. Tetapi semoga kebaikan ini menjadi amal jariah terutama untuk keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, kebaikannya sampai kepada ke orang tua kita. Mudah-mudahan semua apa yang kita pelajari di sini, di Taklim At-Taqwa di sini, setiap ilmu akan menjadi amal. Karena tujuan ilmu itu dipelajari, manfaatnya itu akan menjadi satu amal soleh. Karena tujuan mencari ilmu itu bukan sekedar mencari gelar, mencari pengetahuan dan wawasan, tetapi menjadi amal soleh. Tatkala ilmu itu kita sudah tahu, lalu kita kerjakan. Walaupun menurut para salafus soleh, sedikit sekali orang yang mengerjakan ilmu apa yang sudah didapatkannya. Ya. Banyak orang yang pinter, orang punya ilmu tapi nggak diamalin ilmunya. Mudah-mudahan setiap pengajian kita pada hari Ahad pagi ini, hati kita istiqomah, langkah kita istiqomah, menyediakan waktu kita di hari Ahad pagi ini. Salah satunya mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh pengurusnya, Bapak Haji RW beserta seluruh tim jajaran pengurus Ayo Mengaji.
dan seluruh jamaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang cantik-cantik solehah pada hari ini, pagi ini, insya Allah tidak kurang uang belanjanya, nggak kurang jajannya, nggak kurang healingnya. Ada yang habis jalan-jalan dari puncak nih Bu, kita nggak diajak-ajak. Ibu-ibu sekalian, salawat salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, sampai kita kepada umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang nanti mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan pagi ini tentang apa, terlebih dahulu saya sampaikan apa maknanya atau kalimat Islam. Apa sebenarnya arti Islam itu? Islam itu berasal dari bahasa Arab. Kata Islam itu artinya, definisinya adalah selamat atau berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya Islam. Islam dari bahasa Arab artinya selamat atau berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah yang namanya arti nama agama kita, agama Islam. Islam adalah agama tauhid yang ajarannya diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid ini adalah bentuk keyakinan kita. Kita yakin bahwa Allah yang menghidupkan kita, dan kelak pun kita akan dimatikan, akan dikembalikan lagi ruh ini kepada penciptanya, kepada Allah. Jadi sebetulnya Allah menciptakan kita ini mempertemukan kita, termasuk kita jadi kenal, ketemu di sini. Yang tadinya saya belum kenal sama Teh Dini, sama Teh Heni, ya, sama Neng Ria, sama Teh Nia, sama yang lain, sama semuanya. Allah yang mentakdirkan kita bertemu di sini. Namun hakikatnya Allah memperjumpakan, pasti kelak akan ada masanya kita berpisah. Ya, entah saya duluan apa ibu yang duluan, apa ibu belakangan saya duluan, atau saya yang belakangan ibu yang duluan. Ya, enggak tahu. Tapi hakikatnya yang namanya dunia itu bertemu, berjumpa untuk berpisah. Itulah yang namanya hakikatnya dunia. Kalau kelak yang namanya di kampung akhirat itu tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak bahagia. Semuanya yang namanya kelak di surga atau di neraka itu akan kekal. Ya. Kita tinggal milih mau selamanya hidup di surga atau selamanya hidup di neraka. Nah, jalannya ini kita siapin dari sekarang. Jalannya ini sekarang nih. Waktunya kita ada di dunia, hidup di dunia. Buat ngapain? Buat apa yang sudah Allah perintahkan, kita dititipkan yang namanya dinul Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan Islam itulah satu-satunya agama yang aku ridhoi, kata Allah, tidak ada agama yang lain. Jadi kalau ada anggapan, kalau ada kalimat, kalau ada semboyan, kalau ada slogan semua agama itu benar, salah besar. Dan salah harus digarisbawahi. Bahwa satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Islam itu adalah agama tauhid yang ajarannya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu belajarnya langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Makanya komandannya di antara semua para malaikat itu adalah Jibril.
Rasul diajarkan semua ajaran Islam ini melalui malaikat Jibril. Rasul yang belajar dari malaikat Jibril, wahyunya langsung dibawa dari Allah, tidak ada perantara yang lain. Yang namanya mengajarkan kebaikan, yang namanya mengajarkan tentang agama, tentang kemaslahatan, rahmatan lil alamin, itu banyak ujiannya, banyak cobaannya. Itu Rasul, pangkat Rasul. Apalagi kita pangkat manusia yang lemah, yang banyak dosa, yang sering lupa. Tuh. Kita kalau ngajarin kebaikan aja, ngajakin suami misalnya, Pak ngaji apa tuh Pak? Nggak akan ngaji, udah di YouTube juga sama. Ngajarin kebaikan, kita ngajakin anak buat ngaji. Dari mulai anak yang kecil, yang remaja, yang udah dewasa. Anak sekalipun udah dewasa, udah berumah tangga juga tetap anak kan ya Bu Lidis ya? Anak tetap tanggung jawab kita. Yang namanya mengajak kebaikan itu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi nggak ada kalau misalnya temennya ngajak ngaji, gayanya deh udah kayak ustazah ngajak ngaji. Bukan. Namanya ngajak kebaikan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi jangan pernah menyerah tatkala kita mengajak kebaikan, bukan maksa tapi ngajak kebaikan. Ya. Saya ngajak ibu-ibu untuk hadir di acara Maulidnya Nabi Muhammad SAW di masjid di Taklim Raudhatus Shalihat, insya Allah Senin depan. Tuh, saya kan ngajak, nggak maksa. Ibu insya Allah di taklim di rumah, Mama akan mengadakan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan dihadiri salah satunya oleh penceramah Ustazah Hajah Qatrun Nada Syatiri LC. Hari Senin pagi mulai jam 8, biasanya sampai zuhur. Saya ngajak sama ibu-ibu, bukan maksa. Ibu kalau yang nggak datang dosa, nggak begitu. Saya ngajak, itu namanya ngajak. Ya. Dan ngajak itu nggak cukup sekali, ayo terus kita ajak. Karena apa? Tandanya kasih sayang seorang muslim adalah saling mengajak dalam kebaikan. Ya. Jadi kalau kebaikan itu jangan putus di kita doang. Kalau kita udah tahu, kita ajak suami, anak, keluarga, ponakan, sepupu, orang tua, tetangga. Tapi kalau ditolak, jangan marah. Kalau ditolak, jangan orang diajak dia malah marah. Udah besok mah kagak diajak lagi. Jadi marahan dia kalau diajak. Jangan putus asa, ngajak aja. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, makna kata Islam di dalam Al-Quran ada 5. Dalam Al-Quran kata Islam disebut berulang kali dan memiliki banyak makna. Islam yang pertama definisinya atau artinya aslamul wajhi. Yang pertama, Islam itu aslamul wajhi, artinya menundukkan diri untuk mendapatkan perintah. Aslamul wajhi artinya menundukkan diri untuk mendapatkan perintah. Allah menciptakan kita ini bukan tanpa tujuan, bukan buat main-mainan, bukan buat bersenang-senang hidup di dunia ini. Usia 50, 60, 70 yang sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita, itu ada tujuannya. Ini fondasinya, makanya selalu diulang-ulang. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah menciptakan kita ini semata-mata untuk ibadah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Walaupun kata Allah itu nggak butuh dengan dengan sholat kita, dengan puasa kita. Enggak, Allah nggak butuh itu. Tapi itulah perintah Allah. Allah udah bekelin tuh agamanya tuh, itu aturannya yang tidak bisa diganggu gugat. Itu aturannya berupa syariat-syariat. Contoh yang paling kecil,
perempuan itu diwajibkan menutup aurat misalnya. Itu nggak ada tawar-menawar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan kedua telapak tangan itu aurat. Nggak bisa. Emang kalau misalnya keluar dikit bentaran gitu ke warung, nggak pakai kudungan nggak apa-apa kan teh? Nggak bisa. Nggak boleh. Dan kalau perempuan itu keluar dari rumahnya, maka disitulah kewajiban untuk menutup aurat. Bahkan di dalam rumah pun kalau kita udah punya anak gadis, anak perjaka, Bu, jangan suka masih pakai you can see, nggak boleh. Kalau kita terutama punya anak-anak yang sudah besar, yang sudah baligh, ya, jangan dikira itu bukan aurat, ditampakkan aurat walaupun itu menjadi salah satu adab kita menutup aurat di depan anak-anak yang sudah baligh. Ibu sudah punya anak perjaka, jangan keluar dari kamar mandi masih kembenan, baik. Anak perjakanya ngeliatin, nggak boleh. Ya, jagalah aurat kita. Bahkan di depan anak-anak kita. Itu di depan anak-anak. Apalagi keluar dari rumah. Artinya kaki pun aurat untuk perempuan. Berarti kalau ke pasar harus pakai kaos kaki, tutup auratnya. Ke situ doang. Nggak bisa tawar menawar. Orang warungnya juga di samping rumah, nanggung banget gitu, mesti pakai kudungan. Makanya banyak kalau kita lihat tuh yang pada ke pasar, punten ya Bu ya, dia dasternya selutut, kudungannya itu sama itu panjangnya sama dasternya. Kadang kalau saya ketemu sama orang kayak begitu, ini model apa kata saya? Ada model kayak begini. Kalau dibuka mungkin kalau pas pulang ke rumah dibuka kudungannya ya segini kali ya. Ibu-ibu sekalian, nah itulah kalau kurang fahamnya. Kalau ngaji begini akhirnya kita jadi tahu. Yang pertama, menundukkan diri untuk mendapatkan perintah. Jadi kalau memang kita ini manusia yang tempatnya dosa dan lupa, kita harus memasrahkan diri kita, tunduk diri kita untuk mendapatkan perintah Allah. Jadi sudah menjadi ketentuan bahwa yang namanya hamba itu harus tunduk kepada tuannya. Hamba Allah harus tunduk kepada penciptanya. Aslamul wajhi itu makna Islam yang pertama. Yang kedua, Islam itu identik artinya dengan al-istislam, yaitu pasrah dengan hati yang lapang dan bersih. Kenapa? Pasrah dengan hati yang lapang dan bersih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hidup ini memang kalau kita pengen hatinya lapang, tenang, kita katanya jangan ngepoin hidup orang. Kayak Kang Encep itu dakwahnya ya cikini, gondang dia, gitu kan. Terus apa Bu? Kalau pengen hatinya tenang, jangan ngepoin hidup orang, katanya gitu. Ngurusin diri sendiri saja, kita sudah harus tetap fokus Bu. Ngurusin hati sendiri aja nih, ngelempeng-lempengin hati. Istiqomah, pengen istiqomah gitu ya Tenia. Mohon maaf, kadang-kadang ada WA yang belum terbalaskan gitu. Kadang-kadang WA aja kalau ngechatnya sampai ada yang WA sampai besok lusanya, kadang-kadang lupa. Mohon maaf kalau ada yang WA. Maaf ya Tenia, saya jadi lupa tuh baru ketemu sama Teteh. Tetehnya pengen banget istiqomah, jangan banyak futurnya. Iya pengen, ayo sama-sama bareng-bareng. Sama saya juga. Makanya kita ada doanya begitu kan. Doa biar kita tuh enggak males, biar kita istiqomah, jangan banyak futurnya, jangan banyak malesnya. Kalau banyak malesnya memang manusia itu kan memang, makanya ada yang namanya imannya itu ada yang stabil, ada waktunya malas, memang begitu. Semuanya sama, tapi minimal. Kita kan sudah punya target ya, Ibu kan pasti pada punya target ya, insya Allah. Saya yakin. Misalnya ada yang sehari itu yang selalu saya sampaikan, kita baca Al-Quran satu hari, misalnya targetnya 1 juz. 1 juz itu kurang lebih 10 sampai 12 lembar. Setiap ba'da sholat kita baca 1 atau 2 lembar. 1 hari itu bisa selesai 1 juz. Kalau kita niat buat target, tulis
Kalau saya suka ditulis Bu, karena kadang-kadang suka lupa. Tulis yang gede, taruh, jeblakin. Udah baca Al-Quran hari ini 1 juz ya, target 1 hari 1 juz, tulis. Karena kadang-kadang kita lupa, lupanya apa? Karena kan banyak urusan. Iya Pak enggak? Dari mulai pagi sampai malam itu kita banyak urusan. Bukan sok sibuk, emang kenyataannya begitu. Namanya orang hidup itu memang sibuk. Sibuk, repot. Tapi insya Allah sibuk dan repotnya kita, insya Allah ada dalam kebaikan. Karena kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan kebatilan. Jadi kita tetap harus bersyukur Bu. Kalau sibuk, ya perasaan sibuk banget ya Allah dari pagi. Ini. Kata ibu masak, apa, ngegosok, nyuci piring, apa. Nggak ada kelar-kelarnya ya Allah, capek. Bisa rebah-rebahan kalau udah malam. Siang istirahat sebentaran. Ya. Karena memang orang mukmin itu seperti itu. Hakikatnya dari sholat yang satu, kita menuju ke sholat yang berikutnya. Dari mulai sholat subuh, datang tiba-tiba. Ya Allah nggak berasa udah azan zuhur aja. Ya begitu kan. Kalau udah sampai zuhur, Allah udah asar aja. Dan rasanya tuh cepet. Inilah yang namanya, apalagi ini yang namanya masa akhir zaman. Rasanya baru kemarin kita ngumpul di sini, pelajarannya apa tuh? Ahad kemarin ya. Baru ketemu sama Mama Dafa. Sekarang kita udah ketemu lagi. Inilah yang namanya tanda akhir zaman. 1 minggu aja rasanya cepet. Nah sehari aja begitu Bu. Hari-harian aja kadang-kadang berasa cepet. 24 jam itu kadang-kadang gak berasa. Sibuk bin repot kita itu. Ibu menyadari itu nggak? Ngerasain nggak? Sibuk gitu. Ya Bu ya. Waktunya rasanya lebih cepat. Punya rutinitas juga ya Allah. Ini kemarin begini. Nah, dan waktu itulah yang tidak akan kembali. Waktu itu nggak akan kembali. Jika kita disibukkan dengan semua urusan dunia, alangkah ruginya jika kita tidak membaca pesan-pesan yang sudah Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Buat program 1 hari 1 juz. Loh kayaknya nggak sampai DT kalau saya mah. Malu enggak coba kira-kira kita sama Allah, malu apa enggak? Padahal Allah udah ngasih semua apa yang kita butuhin nih. Kita enggak ngurusin aliran darah kita. Kita enggak ngurusin nih. Kita mah yang penting pas waktu makan, alhamdulillah makanan sudah tersaji. Enggak masak juga bisa beli, kan gitu. Uangnya ada, bisa beli. Makan alhamdulillah nikmat. Kalau kita lihat orang-orang yang ada di Gaza, di Palestina, mereka belum tentu punya rasa aman. Setiap hari itu mereka tuh harus siap. Apakah hari ini aku mati? Apakah hari ini bom akan turun? Kita di sini di Kayu Ringin, di Bekasi, alhamdulillah aman. Ya, ibu-ibu sekalian, jika semuanya bukan atas kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari kita, semuanya kebaikan dari Allah. Saya jadi kenal ibu, ini karena Allah yang mempertemukan kita. Ibu jadi kenal saya pun sama demikian. Kita disampaikan yang naik motor ke sini, yang jalan kaki lebih banyak pahalanya. Tapi saya capek Bu, nggak keburu kalau saya jalan kaki dari sana. Udah ngos-ngosan kan? Yang jalan kaki ke sini ya Allah, satu langkahnya itu, setiap langkah-langkahnya itu Allah gugurkan pahalanya. Sekalipun sambil ngobrol misalnya yang jalan kaki dari sana sampai kemari, niatnya mau nyari ilmu. Tatkala orang yang nyari ilmu itu sama Allah sudah dinaungi malaikat-malaikatnya. Ini kan menjadi keyakinan kita. Kalau orang-orang yang bukan Islam nggak yakin. Kalau kita orang Islam, makanya dikatakan aslamul wajhi, kita diperintahkan menjadi orang yang mendapatkan perintah. Lalu yang kedua al-istislam, kita harus pasrah dengan hati yang lapang. Innalillahi, orang jatuh, motornya jatuh. Pasrah dengan hati yang lapang dan bersih. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita, Allah takdirkan. Yang hidungnya mancung ke dalam, yang putih, yang hitam, yang tinggi, yang gak begitu tinggi, yang langsing, yang bohai, yang kaya. Kalau nggak ada kaya, nggak ada istilah miskin. Ya. Makanya ada surga, ada neraka, diberikan pilihan oleh Allah. Mau kemana tuh? Mau ke surga apa mau ke neraka? Kita sudah dititipkan, ini agamanya, ini akalnya, disediakan tuh ilmunya, ini nabinya, ini ajarannya. Tinggal kita menerima dengan hati yang lapang dan bersih.
Yang ketiga, makna Islam itu adalah as-salim. As-salim itu artinya suci. Ini maknanya Islam. Yang keempat, Islam dikatakan berulang-ulang di dalam Al-Quran diberikan makna as-salam. Salam itu artinya as-salam, selamat dan sejahtera. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim dianjurkan tatkala kalau kita saling menyapa kalau ketemu, kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan kalimat salam. Tatkala bertemu, assalamualaikum artinya keselamatan dan kesejahteraan untukmu. Jadi kalau ketemu di mana, di gor di mana ketemu, assalamualaikum gitu, jangan, kemana? Nah, tapi kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam, karena salam ini adalah doa keselamatan dan kesejahteraan. Assalamualaikum Bu Lilis, keselamatan dan kesejahteraan untukmu Bu Lilis. Nah, kalau saya nyampein salam misalnya begitu. Apalagi kalau ditambahin warahmatullah dan kebaikan, rahmatnya Allah, wabarakatuh dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam selamat, kesejahteraan, warahmatullah, kebaikan, rahmatnya Allah, wabarakatuh dan keberkahan. Jadi di dalam kalimat salam itu maknanya banyak dan itu doa. Jadi kalau kita ada misalnya ketemu sama teman, assalamualaikum, mau ditambahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita udah ngedoain dia. Terus yang nyautinnya, oi, gitu yang nyautinnya, cuma begitu aja. Balas setiap balasan salam itu karena menjadi kewajiban. Setiap yang ada yang mengucapkan salam, hukumnya wajib. Kita mesti wajib ngejawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membaca salamnya hukumnya sunnah. Jadi kalau kita membaca salam, kita menyampaikan salam, insya Allah dapat pahala, dapat kebaikan. Kalau enggak, tidak menjadi dosa. Tetapi menjawab ucapan salam itu menjadi wajib. Jadi kalau ada yang salam, assalamualaikum wahai tetangga, tetangganya masih melengos, enggak mau jawab, dosa untuk dia. Ya, ibu-ibu sekalian, baik. Kalau yang salam non muslim, kadang kalau orang non muslim itu suka ada yang salam ya, suka ada yang salam. Jadi kalau yang non muslim kita tidak perlu menjawab, nggak perlu menjawab. Tapi kalau misalnya kita mau jawab, waalaikumsalam. Kalau kita enggak menjawab juga tidak apa-apa. Tapi memang biasanya orang non muslim suka ada yang jawab ya, suka ada yang mengucap salam. Iya betul, sama ke rumah juga suka begitu. Ya, iya, jawab karena hukumnya memang wajib untuk menjawab salam, wajib untuk menjawab salam. Ya. Yang terakhir, Islam itu maknanya di dalam Al-Quran adalah kedamaian, yaitu as-silm. As-silmu artinya kedamaian. Oleh karena itu, kenapa dikatakan agama Islam itu adalah agama yang membawa keselamatan, yang membawa kedamaian, as-silm. Kedamaian, Islam itu damai, tenang. Oleh karena itu kalau ada yang cekcok, kalau ada yang berantem, itu bukanlah makna di dalam orang-orang yang muslim. Karena orang muslim itu hakikatnya yang satu dengan yang lainnya akan selalu membawa kedamaian, ketenangan. Oleh karena itu kita kan di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mau mencari ilmu, orang-orang Islam. Kita dipersatukan hakikatnya oleh satu ikatan, yaitu Islam. Kalau tidak diikat dengan Islam, dengan keyakinan Islam, sepertinya mustahil kita akan duduk tenang, tersenyum, ya, di sini bareng-bareng. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Islam itu adalah ajaran yang suci dan bersih, mengajarkan keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian. Al-Quran menjelaskan bahwa Islam adalah agama para nabi dan rasul. Jadi agama ini sudah dibawa daripada masanya Nabi Adam. Nabi Ibrahim pun sama sholat, tetapi diperintahkannya, dikukuhkannya terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Perintahnya itu. Nabi-nabi sebelumnya itu ini sudah mengetahui hakikatnya sholat. Al-Quran menjelaskan bahwa Islam adalah agama para nabi dan rasul. Islam juga merupakan agama para malaikat dan kaum jin. Ya. Jadi ada jin yang non muslim? Ada. Islam juga merupakan agama bagi alam semesta. Oleh karena itu Islam menjadi satu-satunya agama yang sempurna. Kalau sudah sempurna itu artinya tidak ada kekurangan apapun ya. Itu sudah sempurna. Yang kita lihat, bisa kita lihat bahwa semua syariat Islam ini mencakup segala bidang, segala aspek, segala kehidupan. Kita lihat, jual beli ada aturannya di dalam Islam. Sampai maaf, orang yang mau istinja aja ada aturannya. Ya, orang yang kencing kamar mandi aja ada aturannya. Orang yang jual beli ada aturannya. Tidur ada aturannya. Adab ada makannya. Berteman juga ada adabnya. Semuanya diatur dalam ajaran Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh bagian kehidupan. Orang yang bersosial, bernegara, berpolitik. Islam juga mengatur sistem militer, sistem ekonomi, dan semua urusan hukum dan perundang-undangan. Makanya hati-hati Bu, masanya akan menjelang pemilihan kepala negara, hati-hati. Hati-hati aja begini. Sekarang ini sedang masa-masanya cuci gudang, obral janji. Ya. Janji cuci gudang, wah apa aja diobral. Masa-masanya jangan sampai kita termakan oleh rayuan-rayuan janji-janji manis. Orang-orang yang mungkin menyatakan dirinya siap untuk menjadi pemimpin, ya. Tetapi nanti kita lihat bahwasanya bukan sekedar nanti bukti, tetapi dari setiap ucapan kita itu nanti kan akan dimintakan pertanggungjawabannya, ya, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jika kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita diperintahkan untuk memilih pemimpin, pilih. Jangan sampai milih golput, ya, istilahnya golput gitu ya. Kalau nggak milih, pilih. Karena kalau kita tidak memilih, kosong nih kita nih. Harusnya ada suaranya. Itu khawatir akan diisi oleh suara-suara orang-orang yang punya kepentingannya sendiri. Oh, ibu ini nggak milih nih, saya pilih aja. Saya punya pendukung, saya punya kepentingan nih sama pemimpin yang satu, diisi suaranya sama dia. Gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, pilihlah sesuai dengan apa yang dikatakan itu dengan hati nurani. Minimal kalaupun kita nggak kenal sama para pemimpin kita ini, kita lihat deh yang ada di berita seperti apa. Mesti kita nonton beritanya. Ya, mesti kita lihat. Kalau kita bisa lihat, kita baca biografinya, kita lihat. Walaupun kita nggak kenal, atau kita lihat siapa nih yang mendukung para pemimpin ini nih, siapa. Jadi jangan sampai kita tidak memilih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang namanya Islam. Jadi maknanya ada 5. Saya sampaikan satu kisah. Pada saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, banyak orang yang memeluk Islam. Jadi pada waktu Rasulullah SAW melakukan hijrah atas perintah Allah ke Madinah, banyak orang-orang yang memeluk Islam. Salah seorang di antaranya adalah Amr bin As. Pada saat itu Amr bin As itu menghadap Rasulullah. Dia hendak berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dia menyodorkan tangan kanannya. Sodorin tangan kanannya.
Hai Rasulullah, sodorkan tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu, kata Amr. Rasulullah SAW pun menurutinya. Rasulullah memberikan tangannya, menyodorkan tangannya. Namun pada saat Rasulullah akan menyodorkan tangan kanannya, Amr langsung narik kembali tangannya, Bu. Tarik lagi sama Amr tangannya dia tuh sendiri. Rasulullah bingung, heran. Ada apa wahai Amr? Kata Rasulullah. Tapi aku mau minta syarat ya Rasul. Jawab Amr. Apa syaratnya? Aku akan masuk Islam, aku akan bersyahadat. Tapi aku ingin semua dosa dan kesalahanku diampuni. Ingin dosa sama kesalahannya diampuni. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, apakah engkau tidak tahu hai Amr, sesungguhnya setelah engkau masuk Islam, semua dosamu yang telah lalu itu akan dihapus, kata Rasulullah. Dihapus dosa-dosanya. Begitu juga dengan berhijrah dan berhaji. Kedua ibadah itu dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Lalu Amr bin As sangat bahagia. Dia pun berbaiat kepada Rasulullah dengan sepenuh hati. Ya. Jadi sungguh beruntung orang yang masuk ke dalam agama Islam, yang tadinya orang kafir punya banyak dosa, masuk ke dalam Islam, semua dosa-dosanya yang lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.